Kemudian 26 itu agak berbeda dengan min muqawwimat. Kalau di min muqawwimat 26-nya itu adalah al-ghibah wal buhtu. Kalau di ta'amulat ada tambahan, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dulu pernah kita bahas di kajian hadis arba'in, jadi kita lewati aja, dicek lagi. Nah, yang ke-27 itu adalah al-ghibatu wal buhtu. Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima fihi mimma yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudara engkau sesama kaum muslimin dengan apa-apa yang dia tidak senang. Itu ghibah. Fa illam yakun fihi fahuwal buhtu. Kalau itu tidak benar, yang tidak senang itu enggak benar, maka itu namanya al-buhtu. Wakilahuma haram, keduanya itu haram. Jadi walaupun yang disebut itu betul, tapi orang tidak senang, itu ghibah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Kemudian Allah beri perumpamaan ghibah ini dengan sesuatu yang menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang dari kalian itu memakan daging bangkai saudaranya? Niscaya kalian tidak senang. Jangankan bangkai daging ya, yang segar saja tidak senang. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bertanya, tahukah kalian tentang ghibah? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul kemudian katakan, ya zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu engkau menyebut saudara engkau dengan sesuatu yang enggak dia senangi, dan seterusnya. Ini seperti penjelasan di atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan bukan hanya menyebut, ya, dengan apa istilahnya isyarat itu bisa jadi ghibah. Makanya hati-hati kita. Ada pejabat misalnya yang fisiknya kurang bagus atau apa, kita tiru, enggak ada sangkut pautnya dengan dakwah, itu bisa kategori ghibah yang haram. Walaupun kita tidak senang, ya jangan dicontoh-contoh begitu. Sebagai contoh ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang melakukan ini adalah Sayyidatuna Aisyah, yang mengatakan, ya Rasulullah, inna Sofiyata imro'ah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah disebut oleh Aisyah dengan isyarat, ya, dengan tangannya, yakni qasirah, ya, pendek. Maka kemudian Rasulullah bersabda, laqad mazajti bi kalimatin. Sesungguhnya engkau telah mencampur dengan sebuah kalimat. Lau muzija bihama ul bahri mazajat. Andai dicampur dengan kalimat itu air laut, niscaya akan tercampur. Maksudnya akan berubah air laut itu dengan satu kalimat, bahkan bukan kalimat, sekedar isyarat gitu ya. Sofiyah itu begini, ya. Maka kemudian Rasulullah itu dosa yang besar, ghibah itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja memang ada nanti ghibah itu yang enggak langsung, ini tetap ghibah, ya, dihukumi ghibah. Seperti misalnya semoga Allah memperbaiki perilakunya, tidak disebutkan perilakunya jelek, ya. Semoga Allah memperbaiki perilakunya, atau saya sedih atas apa yang dia lakukan, atau seperti yang kemarin itu, yang saya tidak mau mengungkap aibnya. Nah, itu kan sebetulnya dia ingin menunjukkan aib, tapi mohon maaflah saya tidak mau mengungkap aibnya. Ini hati-hati, bisa jadi terkategori ghibah nggak langsung, kecuali memang untuk 6 perkara ini yang pernah kita bahas, ya, di dalam Riyadhus Shalihin atau Syarah Sahih Muslim, ya. Boleh dalam hal penganiayaan, yakni kalau kita dizalimi maka boleh mengadu. Yang kedua, boleh dalam hal minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran, ya, minta fatwa, sebagaimana kisahnya Hindun mengadu ke Rasul
karena tidak dapat nafkah yang cukup. Kemudian yang keempat ini yang banyak, yakni tahdzirul muslimin minasyar, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, perilaku buruk yang itu membahayakan kaum muslimin, maka disambat tidak apa-apa, disebut tidak apa-apa. Yang kelima, kalau dia melakukan kefasikan secara terang-terangan, sudah nyata di televisi di mana dia itu terang-terangan berbuat dusta, itu disebut juga tidak apa-apa. Kemudian yang keenam, dalam hal mengenali seseorang dikenal karena misalnya buta sebelah misalnya, maka kita bisa sebut itu si A yang buta itu, buta sebelah, maka tidak apa-apa.